Selamat pagi Mina dan teman-teman. Pada saat ini kami dari kelompok keempat, mata kuliah Audit Keuangan Negara kelas C1 akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi karakteristik audit sektor publik. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok keempat. Pertama ada Nima Desri Andayani dengan NIM 2006 1104 189. Yang kedua ada saya sendiri, Ira Manumbalang dengan NIM 2006 1104 180. Yang ketiga ada Gabriela Firly dengan NIM 2006 1104 083. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi. Fungsi audit sektor publik. Secara umum, audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib. Beberapa tingkat dari proses audit secara keseluruhan, yaitu yang pertama ada penugasan audit. Perencanaan penugasan audit terdiri dari berbagai kategori penugasan, yaitu yang pertama ada penugasan dengan kebebasan memilih auditan. Yang kedua, ada penugasan seragam yang disusun lembaga audit di tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, penugasan audit yang diotorisasi. Yang keempat, ada penugasan yang diminta oleh pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, persiapan perencanaan penugasan audit. Persiapan perencanaan audit harus mengacu kepada prinsip dan standar audit. Tujuannya adalah untuk membuat penggunaan yang cukup atas sumber daya dan menciptakan fleksibilitas. Landasan penyusunan penugasan audit adalah undang-undang dan peraturan pemerintah, perencanaan pembangunan nasional, baik ekonomi maupun sosial, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan, perencanaan audit jangka panjang, prinsip-prinsip audit, kebijakan dan tugas yang diberikan oleh lembaga audit yang posisinya lebih tinggi, pekerjaan yang dipersyaratkan oleh pemerintah, informasi tentang penugasan audit di tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan penugasan audit. Perencanaan penugasan audit yang telah disetujui menetapkan tujuan dan tanggung jawab lembaga audit untuk periode waktu tertentu dan merupakan suatu dasar bagi lembaga audit untuk melaksanakan audit. Yang keempat, ada persiapan penugasan audit. Persiapan penugasan audit berhubungan dengan berbagai persiapan pihak yang melaksanakan audit setelah mendapatkan persetujuan perencanaan audit dan sebelum implementasi perencanaan audit. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah A. Pembentukan tim audit, B. Melaksanakan pre-audit survey, C. Mengumpulkan undang-undang dan peraturan yang relevan, dan D. Persiapan program audit dan menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit. Overview proses audit sektor publik. Secara keseluruhan, audit mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan, yaitu pengguna laporan keuangan, dengan keyakinan yang memadai apakah laporan tersebut dapat diandalkan, pengendalian internal efektif, dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, proses audit sektor publik terbagi menjadi 4 tahap, yaitu A. Merencanakan audit, B. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal auditan, C. Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan menguji ketaatan pada undang-undang atau peraturan yang mengikat, D. Melaporkan hasil audit. Tahap-tahap audit sektor publik. Pertama, tahap perencanaan. Tujuan dari tahapan pendahuluan ini adalah untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan mendesain prosedur audit yang efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, metodologi audit dibuat sedemikian rupa untuk A. Memahami operasi auditan, B. Mengidentifikasi akun yang signifikan, C. Menentukan keefektifan pengendalian sistem informasi, D. Melaksanakan penilaian risiko, E. Merencanakan wilayah atau lokasi auditan yang akan diperiksa. 2. Tahap mengevaluasi pengendalian internal. Tahap ini terdiri dari evaluasi dan pengujian pengendalian internal untuk mendukung kesimpulan audit mengenai pencapaian tujuan pengendalian internal yang diuraikan sebagai berikut. A. Keandalan laporan keuangan, B. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan. Yang ketiga, tahap pengujian asersi.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk A. Memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. B. Menentukan apakah auditan taat pada undang-undang atau peraturan yang mengikat. C. Menilai efektivitas pengendalian internal melalui pengujian pengendalian yang dikoordinasikan dengan pengujian lainnya. 4. Tahap pelaporan. Tahap ini menyelesaikan proses audit dengan menerbitkan informasi mengenai auditan berdasarkan hasil dari prosedur audit yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya. Laporan audit meliputi informasi mengenai: pertama, laporan keuangan beserta informasi tambahan lainnya; yang kedua, pengendalian internal; ketiga, ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang mengikat. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahap pelaporan berisi petunjuk untuk membuat pendapat, kesimpulan tentang pengendalian internal, dan melaporkan temuan audit. Hubungan antara auditor dan auditan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan bahwa terdapat salah saji baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Salah saji material dan tidak material. Salah saji dianggap material jika kombinasi antara kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Walaupun materialitas sulit untuk diukur, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tingkat materialitas sudah dicapai adalah hal yang memakan banyak biaya bagi seorang auditor untuk menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang sifatnya tidak material. Keyakinan yang memadai. Keyakinan adalah ukuran tingkat keyakinan yang diperoleh seorang auditor pada akhir proses audit. Konsep keyakinan yang memadai tidak berarti auditor berperan sebagai penjamin kebenaran suatu laporan keuangan. Ada beberapa alasan mengapa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai, bukan mutlak, yaitu pertama, hampir semua bukti audit dihasilkan dari pengujian sampel dari populasi seperti piutang dan persediaan. Yang kedua, laporan keuangan disusun berdasarkan estimasi kompleks yang mempunyai sifat ketidakyakinan dan dapat mempengaruhi peristiwa di masa mendatang. Ketiga, auditor sulit untuk menemukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama jika terdapat kolusi antara pihak manajemen auditan. Kekeliruan dan kecurangan. Ada dua jenis salah saji, yaitu kekeliruan dan kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan disengaja. Contoh kekeliruan adalah salah menghitung besarnya uang lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur pegawai. Terdapat dua jenis kecurangan, yaitu pencurian aktiva yang sering disebut penggelapan atau kecurangan pegawai, dan pelaporan keuangan yang menyesatkan yang sering disebut sebagai kecurangan auditan. Standar audit sektor publik. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional auditor, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahkan bukti. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut: A. Standar umum, B. Standar pekerjaan lapangan, dan C. Standar pelaporan. Berikut adalah penjelasan masing-masing standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar umum pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar umum ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Standar pelaksanaan lapangan pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Standar pelaksanaan lapangan kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
Standar pelaksanaan lapangan ketiga. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan pertama. Laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pelaporan kedua. Laporan audit menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Standar pelaporan ketiga. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Standar pelaporan keempat. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Berikut disajikan standar audit yang berlaku di lingkungan BPK RI. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan audit keuangan. Yang ketiga, standar pelaporan audit keuangan. Yang keempat, standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Dan yang kelima, standar pelaporan audit kinerja. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.